Во, поезд цели маловысотный, азимут 240. Минус сопровождаю 84 учебно уничтожить. Пост 15-1. Di tengah situasi geopolitik yang semakin dinamis dan persaingan teknologi militer global yang kian ketat, Indonesia kembali menjadi magnet perhatian bagi negara-negara produsen alutsista canggih dunia. Salah satu yang paling menarik adalah langkah strategis Rusia, yang secara terbuka menawarkan dua senjata pamungkasnya kepada Indonesia. Kedua senjata pamungkas tersebut adalah jet tempur generasi kelima Su-57 Velon, dan sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 Triumph. Mengapa Rusia begitu agresif menawarkan kedua sistem ini ke Indonesia? Apa motivasinya? Dan apa keuntungan yang bisa didapatkan Indonesia jika tawaran ini diterima? Mari kita bahas secara mendalam dan menyeluruh berikut ini. Rusia, atau negaranya Presiden Vladimir Putin, memang dikenal sebagai salah satu negara produsen alutsista terbesar dan termaju di dunia. Di bawah tekanan sanksi Barat akibat konflik di Ukraina, Rusia terus mencari pasar alternatif yang strategis dan non-blok. Disinilah posisi Indonesia menjadi sangat penting. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geostrategis di jalur pelayaran internasional, dan tengah gencar melakukan modernisasi pertahanan. Dalam kerangka itu, Rusia melihat Indonesia sebagai mitra potensial untuk kerjasama jangka panjang, bukan hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai mitra transfer teknologi dan pembangunan kekuatan militer yang sejajar. Selain itu, Indonesia dikenal memiliki pendekatan politik luar negeri bebas aktif. Tidak condong ke blok barat ataupun blok timur, Indonesia terbuka menjalin kerjasama dengan siapa saja yang menguntungkan, dan tidak mengancam kedaulatan. Sikap ini dinilai Rusia sebagai peluang besar untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam pasar Asia Tenggara, sekaligus meredam pengaruh Amerika di kawasan ini. Sukhoi Su-57 Velon adalah jet tempur siluman generasi kelima buatan Rusia yang dikembangkan oleh Sukhoi. Pesawat ini dirancang untuk menandingi jet-jet generasi kelima barat seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Nah pertanyaannya, mengapa Rusia menawarkan jet tempur Su-57 ke Indonesia? Jawaban pertama, Sukhoi Su-57 adalah simbol supremasi udara Rusia. Dengan kemampuan stealth atau siluman, super cruise, super maneuverability, dan sensor canggih, Su-57 menjadi salah satu pesawat paling ditakuti di udara. Dan Indonesia yang sedang membangun kekuatan udara regional, akan sangat diuntungkan dengan memiliki pesawat seperti ini untuk mengimbangi negara-negara tetangga yang sudah atau akan membeli F-35. Kedua, Rusia paham bahwa Indonesia tidak hanya ingin membeli, tetapi juga ingin berperan aktif dalam pengembangan teknologi pertahanan. Itulah sebabnya dalam tawarannya, Rusia siap membuka peluang kerjasama produksi, perawatan, bahkan kemungkinan perakitan lokal. Ini berbeda dengan pendekatan negara barat yang lebih ketat dalam urusan transfer teknologi. Dan yang ketiga, secara politis, Rusia ingin memperluas pasar ekspornya. Hingga saat ini, belum banyak negara yang mengoperasikan Su-57. Jika Indonesia menerima tawaran ini, maka Indonesia akan menjadi salah satu pengguna Su-57 pertama di luar Rusia. Ini bukan hanya soal alutsista, tapi juga prestis politik dan posisi strategis di mata dunia. Selain Su-57, Rusia juga menawarkan sistem rudal pertahanan udara S-400 Triumph. Sistem ini dikenal luas sebagai salah satu yang terbaik di dunia, bahkan lebih unggul dalam beberapa aspek dibandingkan dengan sistem Patriot milik Amerika Serikat.
S-400 mampu mendeteksi dan menghancurkan target udara hingga jarak 400 km, termasuk pesawat siluman, rudal balistik, dan drone. Dengan radar canggih dan kecepatan peluncuran tinggi, S-400 menjadi sistem yang sangat ditakuti dan dihormati. Dan alasan Rusia menawarkan S-400 ke Indonesia, karena Indonesia adalah negara dengan luas wilayah udara yang sangat besar dan tersebar. Sistem pertahanan udara jarak jauh sangat dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara dari potensi ancaman eksternal. Banyak negara di kawasan Asia Pasifik sudah meningkatkan kekuatan udara mereka. Untuk menjaga air deterrence, Indonesia perlu memiliki sistem yang mampu melindungi pusat-pusat strategis seperti Jakarta, Surabaya, serta pangkalan militer utama dari serangan udara modern. Adapun dari sisi politik, penempatan S-400 di Indonesia akan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia memiliki kebijakan pertahanan independen. Bahkan India, negara yang dekat dengan Amerika sekalipun, tetap memilih membeli S-400 dari Rusia meski mendapat tekanan dari Washington. Dari sudut pandang Rusia, tawaran Su-57 dan S-400 adalah bagian dari diplomasi senjata. Di tengah isolasi dari dunia barat, Rusia ingin memperkuat aliansi baru yang berbasis kepentingan ekonomi dan militer. Indonesia bukan hanya pasar besar, tetapi juga pintu masuk ke Asia Tenggara. Jika Indonesia menerima tawaran ini, kemungkinan besar negara-negara tetangga seperti Vietnam, Myanmar, atau bahkan Filipina akan tertarik mengikuti jejak serupa. Selain itu, kerjasama ini bisa mempererat hubungan bilateral di bidang lain, seperti energi, pertambangan, teknologi luar angkasa, hingga pendidikan militer. Namun meski tawaran ini menggiurkan, Indonesia tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tekanan dari Amerika Serikat, yang bisa menjatuhkan sanksi berdasarkan Undang-Undang CATSA jika Indonesia membeli alutsista utama dari Rusia. Kesiapan infrastruktur dan personel, karena sistem Rusia menggunakan standar berbeda dari NATO atau Barat, sehingga pelatihan dan integrasi bisa memakan waktu. Aspek finansial, karena baik Su-57 maupun S-400 memiliki harga tinggi dan memerlukan biaya operasional yang besar. Namun di sisi lain, jika Indonesia menerima kerjasama dari Rusia ini, maka akan memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional, menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa ditekan oleh blok manapun, dan tetap menjaga prinsip bebas aktif.